Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursyalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita sampai sekarang masih istiqomah di dalam majelis pencerahan bimbingan amalan atau PBA. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di dalam majelis ini meskipun secuil ayat, meskipun satu ayat akan bisa bermanfaat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang bermanfaat, yang banyak fadilahnya buat umat. Allah memberikan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang taat, yang taat di dalam menjalankan segala apa dan menjauhi segala apa yang berbau maksiat. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA yang Ustadz takzimi, Ustadz muliakan. Sering kita mendengar dengan adanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah sebagai hambaku, kemudian masuklah ke dalam surga Allah. Surgaku ada surga Allah. Ketika kita menjalankan sholat duha, Allah bangunkan surga buat kita. Ketika kita taat dengan sujud kita, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua yang kita lakukan ini adalah semua merupakan bentuk tujuan kita agar kita mendapatkan pahala dari Allah. Tujuan endingnya adalah surga. Dan sering dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, lindungilah kamu dan keluargamu semua, sanak taulan, dari kejamnya atau bengisnya api neraka. Artinya apa? Kita dilarang, kita diharapkan, dihimbau ini kasarannya oleh Allah langsung, jauhilah, jagalah kamu dan anak-anak kita, semua yang ada dalam keluarga kita dari segala apa yang berbau dengan neraka. Karena saking kejamnya neraka, saking bengisnya neraka, tidak ada pengampunan di sana. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kaji dengan segala hal yang berbau obsesi, yang bisa membawa kita lebih taat dan taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa sebagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Bukhari Muslimnya, al jannati mustaqati ila arba'ati nasyari. Surga itu merindukan 4 golongan ini. Salah satunya pertama adalah talil Quran, yaitu orang yang rajin di dalam membaca Al-Quran.
Rajin di dalam membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa amalah. Pelajari Al-Quran sebaik-baiknya, kemudian diajarkan, mengajarkan. Kita ajarkan terus. Tidak ada habisnya ketika kita mengajarkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Tidak akan pernah ada habisnya. Ibarat air laut jadi tintanya, semua pohon-pohon, semua dedaunan jadi kertasnya, tidak akan habis. Ternyata tolabul ilmi ini wajib hukumnya buat kita sampai akhir hayat kita. Dalil Quran pertama, bagaimana kondisi kita di dalam membaca Al-Quran? Apakah kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan fasih, tanpa merubah makna dan penafsirannya? Apakah kita bisa memahami Al-Quran itu dengan benar-benar seksama dan merealisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini perlu kita tanyakan, perlu kita pelajari. Makanya surga merindukan mereka-mereka yang di dalamnya adalah terdapat dalil, salah satunya nomor satu adalah dalil Quran. Yang kedua adalah penyebar fitnah, yaitu apa? Wal hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, jangan sampai menyebarkan fitnah dengan lisan kini. Lidah tak bertulang katanya. Enak aja lidah tak bertulang, mudah gayus sana, gibah sana, gibah sini. Bukannya lidah tak bertulang, justru karena lidah tak bertulang, mudah menyebar, mudah bersirat lidah. Ini harus dijaga. Makanya salah satu wal hafidhil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya di dalam komunikasi, di dalam berbicara, dan di dalam mengeluarkan kata-kata tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Ini penting. Sering kita karena kita merasa diri kita paling joki, paling wah, paling hoki, paling kaya, punya harta gono gini. Akhirnya kita ngomong dengan seenaknya tanpa kita pikirkan siapa yang kita ajak lawan bicara, bagaimana perasaannya, andai kata tersakiti hatinya. Ini penting sekali. Sering sekali kita mengajak bicara dengan keegoan kita sehingga menyakiti hati mereka. Ini sudah kategori orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Surga nggak mau orang-orang yang seperti ini. Karena sudah disebutkan apapun bentuknya kesombongan sedikit pun la yudkhil jannata, tidak akan masuk surga. Mangkana siapapun fi qalbihi misqalu dzarratin, ketika di dalam hatinya ini ada debu sebesar debu pun min kibri, kesombongan. Karena kesombongan bukan surga letaknya, ada neraka letaknya bersama orang yang ahli sombong. Maka Allah yang ahli sombong siapa? Iblis. Makanya kalau kita sombong, kita golongan mereka yaitu golongan iblis. Iblis masih enak, tetapi kalau manusia berhati iblis ini lebih kejam lagi. Lisan. Bagaimana kita bisa menjaga lisan? Bisakah kita menjaga lisan kita? Masih mikir. Susah sekali. Yang ketiga, wal mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan pada orang sedang kelaparan. Sodakoh diperbesar. Bagaimana kita bisa bersedekah? Mari kita bersedekah. Aqimus shalah watuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ini wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlisina lahuddin. Mentaati agama ini. Agama bagaimana? Hunafa'a wa yuqimus shalah watuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Ini agama yang benar, menjalankan salat, kemudian menunaikan zakat, sedekahlah wal mut'imil ji'an. Ketika kita jalan di perjalanan ada orang minta, omongan kita, lisan tidak terkontrol, spend time-nya terlalu over, spend feeling-nya terlalu over, membuat perasaan orang adalah bad feel, alias perasaan kagak enak dengan kata-katanya yang sok. Ini adalah suatu ego kita yang harus kita buang kalau kita ingin menjadi penduduk surga.
Makan apapun kita berikan mereka yang sedang kelaparan. Sedang lapar kita beri makan. Kita sedekah makan. Apa yang kita punya. Maukah kita diberi sesuatu yang jelek? Kita mintanya pasti yang paling bagus. Sebaliknya ketika kita memberi kepada fakir miskin, orang sedang lapar, berilah makanan yang enak, yang menurut kita enak. Ingat, yang menurut kita enak. Jadi jangan memberi segala sesuatu, ini sisa kita kasih dia. Jangan berprasangka saya gitu. Sama dengan nanti sebaliknya Allah akan berikan sisa-sisa segala sesuatu pada kita. Ketika kita memberi segala sesuatu yang paling nomor, yang paling bagus. Rata-rata ketika kita memberi pasti segala sesuatu, ini aja lah, ini aja perasaan. Itu iblis. Itu setan. Supaya apa? Supaya sedekah kita tidak ikhlas. Tidak diridhoi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jika seridhonya kita radiyah. Sampai Allah memberikan ridho kepada kita segala sesuatu yang kita benar-benar mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Sedekah pun juga gitu, mengharapkan ridho dari Allah tanpa adanya embel-embel yang lain. Dan segalanya. Ini ternyata masih susah. Bagaimana kita bisa dirindukan? Bagaimana surga akan merindukan kita kalau kondisi kita seperti ini? Yang keempat, wassaimina fi siyam Ramadan. Orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ternyata pahalanya dirindukan oleh surga. Makanya ada salah satu ayat, yaitu di situ sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min ahli. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun ya hatta matla'il fajr. Dilipatkan dengan 1000 bulan, 1000 segala pahala yang dilipatkan. Ini di bulan Ramadan. Yang entar 1 bulan lagi kita sambut datangnya bulan Ramadan. Masya Allah. Merupakan hamba Allah, dambaan Allah apabila menyambut datangnya bulan Ramadan dalam posisi senang, dalam posisi dia benar-benar gembira. Apabila dia meninggal di tengah bulan, di antara bulan Ramadan, maka akan dijadikan sebagai hamba Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi sebaliknya, orang yang gerutu menyambut datangnya bulan Ramadan, nanti sudah tidak bisa lagi, nanti beginilah, nanti tidak bisa berbuat maksiat, dengan kata dan tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, tidak bisa menyambut bulan Ramadan dengan bagus, maka mereka akan ditolak oleh surga. Ditolak oleh surga. Kalau kita bagian daripada hamba Allah seperti ini. Ingat, ada beberapa ciri penduduk surga. Di antaranya adalah satu. Kalau kita menjadi ciri-ciri penduduk surga, salah satunya apa? Wajah kita berseri. Berserinya wajah kita itu bagaimana? Ketika kita sering ambil air wudhu. Satu hari tiap batal, satu hari bisa 10-12 kali, bisa bahkan 26 kali kita wudhu. Bagus. Setiap batal wudhu. Ini agar apa? Siapa nanti yang wudhunya bagus, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di alam barzah, di alam kubur, wajahnya bersinar, bercahaya. Karena dalam kesucian ini, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mensukai hambanya yang suka bertaubat dan suka mensucikan dirinya. Dengan cara apa mensucikan dirinya? Jangan sampai, salah satunya adalah jangan sampai kita batal. Ini salah satunya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimat yang dimuliakan Allah. Kemudian lisan yang fasih. Yang hafiz Quran. Bukan hanya hafiz Quran tetapi fasih. Fasih di dalam apa? Di dalam menjalankan suatu hal yang berbau kebaikan. Seperti tadi, wahafidhi lisan, yaitu menjaga lisannya. Ini penduduk surga. Lisannya fasih. Di dalam mengucapkan, ciri-ciri sudah ada. Di dunia sudah kelihatan. Orang ini
sering tidak batal. Orang ini lisannya bisa dijaga, bisa menghalangi mereka yang ingin berbuat batil. Janganlah ngomongin orang, tidak bagus. Sering kita nasihati mereka dalam kondisi yang bagus fadilahnya. Ketika orang atau teman atau istri kita mau menghibah, mau berbuat fitnah, kita tahan. Ini namanya lisan yang fasih. Fasih di dalam menjaga segala sesuatu yang banyak demi fadilah yang bagus. Kemudian hati yang bertakwa. Jadi kalau pertama tadi wajahnya berseri, ini penduduk surga ciri-cirinya. Kemudian lisannya fasih. Kemudian hati yang bertakwa. Tawakallah. Makanya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai hamba-hambaku yang beriman dan takwa. Ternyata takwa, hati yang bertakwa ini penting sekali untuk menjadikan diri kita menuju thoriqul jannah. Surga yang kita handambakan, sementara nanti di mana anak tega menginjak daripada ibunya, ibu tega menginjak anaknya, semua mencari keselamatan sendiri-sendiri di padang mahsyar. Tapi bagi mereka yang beriman, dalam kondisi apapun dijaga semuanya oleh Allah langsung pada waktu itu. Maukah kita seperti ini? Kita bayangkan azab dunia sudah cukup amat sangat menyiksa kita. Jangan lagi ditambah dengan azab akhirat. Ma'asyiral muslimin, muslimat, rahimatullah, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah hati yang bertakwa ini, hati ini jangan sampai ditutup. Khatamallahu ala qulubihim, jangan sampai ketutup hati kita. Hati kita buka dengan segala sesuatu. Yang dilanjutkan yang keempat adalah tangan yang dermawan, tangan yang mudah sekali menolong, tangan yang mudah lagi membantu tanpa perhitungan sama sekali, tanpa adanya embel-embel, tanpa adanya bayaran. Sudah hati menjadi hamba Allah yang bertakwa, menolong segala sesuatu dengan mudah, ringan tangan, tanpa mengharapkan apapun. Karena apa yang kita lakukan? Karena Allah. Ternyata empat ini, setelah surga merindukan kita, apa itu? Al-jannatu mustaqati arba'ati ila nasari. Surga itu merindukan empat golongan, yaitu golongan hafidhil lisan, talil Quran, wa hafidhil lisan, wal mu'imin ji'ad, wa sya'imati fi siyamu Ramadan. Empat golongan ini, ciri-ciri penduduk surga ini harus kita kenal. Wajah kita, wajah yang berseri. Kemudian lisan yang fasih. Kemudian dalam hati yang bertakwa. Dan tangan yang dermawan. Empat ini, kalau kita miliki, insya Allah kita menjadi golongan hamba Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Irji'i, kembalilah. Irji'i, kembalilah. Illa rabbiki, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah. Dengan ridho kita ikhlas. Dan Allah meridhoi, Allah ikhlaskan. Dengan segala bentuk amaliyah yang kita jalankan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ke dalam hambaku, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang mendapatkan penerangan, mendapatkan nanti rahmat hidayah dari Allah langsung terus-terus. Dunia kita mendapatkan rahmat hidayah dari Allah. Takut hanya kepada Allah. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Endingnya ini wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, berbahagialah kita andai kata ciri-ciri kita sudah masuk ke dalam apa yang Ustaz sebutkan tadi. Mudah-mudahan dengan apapun, dengan tanpa meninggalkan segala sesuatu, dan jangan sampai kita sombong di hadapan Allah. Mengingat hadis yang tadi Ustaz sampaikan, la yadkhul jannati man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Ini adalah suatu sangat yang penting. Tinggalkanlah kesombongan. Apapun bentuk kesombongan akan menjauhkan kita dari rahmat dan hidayah. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.